Gerakan kebiasaan anak Indonesia hebat. Kebiasaan bangun pagi, kebiasaan beribadah, kebiasaan berolahraga, kebiasaan gemar belajar, kebiasaan makan sehat bergizi, kebiasaan bermasyarakat, dan kebiasaan tidur cepat. Berikut ini akan saya coba jelaskan basis filsafat dari 7 kebiasaan ini. Yang pertama, kebiasaan bangun pagi. Basis filsafatnya progresivisme. Progresivisme menekankan kesiapan menghadapi tantangan hari yang baru. Kebiasaan bangun pagi menunjukkan kesiapan fisik dan mental untuk menjalani aktivitas yang produktif, yang selaras dengan prinsip progresif dalam mengajarkan kesiapan dan kedisiplinan. Kebiasaan beribadah. Basis filsafatnya perennialisme. Perennialisme menekankan nilai-nilai abadi dan universal yang mencakup spiritualitas dan etika. Beribadah menjadi salah satu bentuk penanaman nilai-nilai spiritual yang dianggap penting dan abadi dalam kehidupan. Kebiasaan berolahraga. Basis filsafatnya humanisme. Humanisme menekankan perkembangan fisik dan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Berolahraga mengembangkan kesehatan fisik dan mental, sejalan dengan prinsip humanisme yang melihat individu sebagai pusat perkembangan. Kebiasaan gemar belajar. Basis filsafatnya konstruktivisme. Konstruktivisme memandang belajar sebagai proses aktif yang dilakukan oleh siswa untuk membangun pemahaman. Kebiasaan gemar belajar menekankan proses pengembangan diri secara mandiri, sesuai dengan prinsip konstruktivisme. Kebiasaan makan sehat bergizi. Basis filsafatnya esensialisme. Esensialisme fokus pada pengembangan kemampuan dasar yang esensial untuk kehidupan. Makan sehat dan bergizi merupakan dasar esensial untuk kesehatan dan kemampuan fisik yang mendukung perkembangan akademik dan sosial. Kebiasaan bermasyarakat. Basis filsafatnya sosial rekonstruksionisme. Sosial rekonstruksionisme mendorong keterlibatan dalam masyarakat untuk mencapai perubahan sosial positif. Kebiasaan bermasyarakat menunjukkan pemahaman tentang pentingnya peran sosial, mendukung interaksi yang produktif dalam komunitas. Kebiasaan tidur cepat, basis filsafatnya pragmatisme. Pragmatisme mengedepankan efektivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tidur cepat mendukung pola hidup sehat dan keseimbangan aktivitas yang sangat penting dalam menjalani kehidupan secara efisien dan produktif. Jadi, secara keseluruhan, ketujuh program kebiasaan ini mencakup berbagai aspek filsafat pendidikan yang berbeda, mencerminkan pendekatan holistik dalam mengembangkan kebiasaan baik pada anak-anak Indonesia. Ketujuh program ini tampaknya akan sangat cocok jika diimplementasikan dengan pendekatan behavioristik. Dalam behaviorisme, perilaku dipelajari melalui pengulangan dan pembiasaan, serta diperkuat oleh penghargaan dan konsekuensi tertentu. Ya, silakan nanti buka lagi teori belajar behaviorisme. Program ini berfokus pada pengembangan kebiasaan spesifik seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, dan lainnya, yang semuanya dapat dicapai melalui pembiasaan dan reinforcement. Implementasi dengan cara behaviorisme bisa dilakukan dengan cara: 1. Penguatan positif. Memberikan penghargaan setiap kali anak melakukan salah satu kebiasaan tersebut, misalnya dengan pujian atau poin penghargaan saat mereka bangun pagi dan
atau berolahraga. 2. Pengulangan dan konsistensi. Menjadwalkan kegiatan tersebut secara rutin agar anak-anak terbiasa dengan pola tersebut. Pembiasaan yang konsisten adalah kunci dalam pendekatan behavioristik. Ketiga, observasi dan koreksi langsung. Memberikan umpan baik segera ketika anak-anak melaksanakan atau tidak melaksanakan kebiasaan tersebut. Itu caranya. Misalnya, jika mereka tidak tidur tepat waktu, bisa diberikan pengingat atau koreksi. Jadi umpan baliknya harus segera. Jangan ditunda, jangan entar, jangan nanti. Keempat, modeling, pencontohan. Anak-anak dapat lebih mudah mempelajari kebiasaan ini jika ada role model, seperti guru atau orang tua yang secara konsisten mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan ini. Ingat prinsip children see, children do. Dengan cara ini, kebiasaan yang diharapkan akan lebih mudah terbentuk melalui prinsip behavioristik. Karena anak-anak akan belajar mengaitkan perilaku tertentu dengan konsekuensi yang mereka terima. Nah, kalau kita merujuk pada matra pendidikan, yaitu informal, formal, dan non-formal, nampaknya ketujuh kebiasaan ini itu andil dari matra pendidikan informal itu sangat besar, yaitu pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga dan kehidupan sehari-hari anak di luar struktur pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Kebiasaan seperti bangun pagi, kebiasaan beribadah, berolahraga, makan sehat, bermasyarakat, tidur cepat, ini kan adalah aktivitas yang paling banyak, paling efektif jika ditanamkan, dibiasakan, dimulai di rumah dan di lingkungan sekitar, bukan hanya di sekolah. Sehingga peran orang tua, peran keluarga di rumah, peran masyarakat di sekitar itu sangat besar. Nah, berikut ini analisanya. Keluarga dan lingkungan rumah sangat berperan dalam pembentukan kebiasaan ini. Karena kebiasaan sehari-hari seperti bangun pagi, makan sehat, tidur tepat pada waktunya adalah pola asuh keluarga. Pendidikan informal memungkinkan pembiasaan nilai-nilai ini secara alami dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Pengaruh jangka panjangnya, kebiasaan yang terbentuk dalam pendidikan informal seringkali bertahan lama karena merupakan hasil dari pengulangan dan dukungan lingkungan terdekat. Nah, peran pendidikan formal itu lebih pada pelengkap. Sekolah bisa mendukung kebiasaan-kebiasaan ini misalnya dengan jadwal yang disiplin, kegiatan olahraga di sekolah, program belajar yang menarik, dan penerapan aturan yang mendukung pola hidup sehat tadi. Batasannya, pendidikan formal memiliki keterbatasan waktu dan ruang untuk membentuk kebiasaan mendalam. Karena siswa hanya berada di sekolah selama beberapa jam saja sehari. Pendidikan non-formal seperti pusat kegiatan olahraga, lembaga agama, seperti masjid, gereja, pura, atau kelompok belajar bisa membantu memperkuat kebiasaan berolahraga, kebiasaan beribadah, atau mengembangkan keterampilan sosial. Nah, pendidikan non-formal menawarkan program khusus yang fleksibel, tetapi sifatnya biasanya pendukung atau tambahan dalam membentuk kebiasaan hidup sehari-hari. Jadi, meskipun pendidikan formal dan non-formal tidak berkontributif langsung, pendidikan informal memiliki andil terbesar dalam membentuk dan mempertahankan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lantas, apa peran guru di sekolah? Peran guru di sekolah
dalam mendukung program kebiasaan anak Indonesia hebat, meskipun berfokus pada pendidikan informal, tetap sangat penting. Guru bisa berperan sebagai pembimbing, teladan, dalam mendukung kebiasaan-kebiasaan positif ini. Berikut ini adalah beberapa peran spesifik guru. Yang pertama, memberikan teladan yang baik. Guru bisa menjadi juga role model atau contoh dalam hal kebiasaan disiplin, seperti bangun pagi, hidup sehat, dan gemar belajar. Ketika guru secara konsisten menunjukkan kebiasaan-kebiasaan baik, siswa akan lebih mudah menirunya di lingkungan sekolah. Misalnya, guru setiap hari bercerita, "Saya hari ini membaca buku ini. Buku ini sangat menarik, isinya begini, begini, begini. Nanti kamu bisa baca. Pekan ini Pak Guru membaca buku ini. Pekan ini Pak Guru membaca buku ini. Isinya begini, begini." Itu akan merangsang anak juga untuk ikut membangun kebiasaan membaca. 2, memfasilitasi kebiasaan sehat di lingkungan sekolah. Guru dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan positif, misalnya mendorong siswa untuk berolahraga selama jam istirahat, atau mengajarkan pentingnya makanan sehat dalam mata pelajaran terkait. Di Cina, anak-anak itu jam 10 siang misalnya, itu ada sesi mereka keluar dari kelas dan berjalan saja, berjalan keliling di lingkungan sekolah. Ya, kira-kira 30 menit, kemudian mereka masuk lagi ke kelas. Di Amerika Serikat, itu kebiasaan anak-anak kan tidak pakai baju seragam formal kayak di kita. Mereka biasa memakai baju bebas dan cenderung berbahan kaos. Sehingga mereka begitu masuk sekolah, sebelum masuk kelas mereka keliling lapangan, keliling sekolahan, itu berlari sebelum masuk kelas. Mungkin juga kita bisa memulai dengan kebiasaan tersebut. Kebiasaan seperti gemar belajar juga dapat difasilitasi dengan cara memberikan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif, sehingga siswa merasa belajar itu menyenangkan. Ketiga, mengintegrasikan kebiasaan dalam kurikulum dan kegiatan belajar. Guru dapat menyisipkan nilai-nilai kebiasaan positif ini dalam proses pembelajaran. Namanya hidden curriculum. Contohnya, dalam pelajaran PPKN atau agama, guru bisa membahas manfaat kebiasaan beribadah dan bermasyarakat. Dalam pelajaran IPA, guru bisa mengajarkan pentingnya tidur cukup dan makanan sehat untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, mengadakan penguatan melalui program sekolah. Sekolah bisa menyelenggarakan kegiatan khusus seperti hari olahraga, pekan hidup sehat, atau jam literasi yang membantu memperkuat kebiasaan berolahraga, makan sehat, dan gemar belajar. Guru berperan aktif dalam mengkoordinasi dan memotivasi siswa dalam kegiatan ini. Kelima, memberikan penguatan dan dukungan sosial. Guru dapat memberikan penguatan positif, misalnya dengan pujian atau penghargaan, ketika siswa menunjukkan kebiasaan-kebiasaan positif, seperti bangun pagi, berolahraga, atau berperilaku sopan. Ini membantu memperkuat kebiasaan baik yang sudah dibangun di rumah. Ketujuh, membangun kesadaran dan reflektif. Guru dapat membantu siswa untuk memahami mengapa kebiasaan-kebiasaan ini penting, bukan hanya soal mematuhi secara pasif. Dengan berdiskusi dan refleksi pentingnya hidup sehat, belajar, dan bermasyarakat, guru membantu siswa memiliki pemahaman yang lebih dalam dan menginternalisasi kebiasaan tersebut. 7. Berkoordinasi dengan orang tua. Guru dapat berperan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua
untuk memastikan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini juga didukung oleh orang tua di rumah. Dengan komunikasi yang baik, guru dan orang tua bisa bekerja sama untuk membentuk kebiasaan positif anak secara konsisten. Pendekatan Children See, Children Do sangat cocok untuk program kebiasaan ini. Karena kebiasaan lebih efektif dibentuk dengan contoh dan tindakan nyata daripada penjelasan teori atau instruksi verbal yang berlebihan. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang-orang di sekitarnya, terutama figur yang mereka anggap berpengaruh seperti orang tua, guru, atau teman sebayanya. Daripada terlalu banyak teori dan instruksi verbal yang membuat anak-anak terbebani atau bosan, lebih baik guru fokus pada tindakan langsung dan meminimalisir instruksi yang panjang. Dengan pendekatan Children See, Children Do, pembentukan kebiasaan pada anak akan lebih alami dan efektif. Kebiasaan yang dicontohkan secara langsung oleh guru dan orang tua dalam suasana yang mendukung membuat anak-anak memahami manfaat dari kebiasaan tersebut tanpa merasa diajari dan diperintah secara berlebih-lebihan. Mari kita mulai dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat.